Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azarin Sufaira Mulia Rahman, NIM A51022002. Di sini saya ingin memperlihatkan hasil desain saya, desain kelas untuk memenuhi mata kuliah manajemen kelas. Let's go. Di sini telah disajikan desain tata ruang kelas. Yang pertama itu ada tempat alat peraga. Nah, tempat alat peraga yang dimaksud itu agar semua media pembelajaran atau alat peraga, contohnya globe, terus gambar-gambar gitu, itu nanti ditaruh di situ biar anak-anak itu mudah mencarinya. Kemudian di samping itu juga ada tempat alat-alat berkas. Nah, maksudnya tempat alat berkas itu nanti data-data guru seperti kayak absensi kelas, terus data-data manajemen kelas ataupun administrasi kelas. Nah, itu bisa disimpan di situ. Kemudian setelah itu terdapat 4 AC. Yang pertama itu di depan, di dekat meja guru, kemudian di samping kanan dan di samping kiri ada 2. Selain AC juga terdapat jendela ataupun tirai yang gunanya agar sinar matahari itu bisa masuk ke dalam ruangan, biar ruangan tersebut mempunyai udara yang seimbang gitu, walaupun memakai AC, walaupun tertutup. Kelas ini sudah dilengkapi dengan proyektor dan menggunakan papan tulis yang whiteboard yang sudah menggunakan spidol. Nah, kemudian di atas papan tulis itu terdapat foto presiden, wakil presiden, dan lambang Garuda. Di pojok kanan kelas depan itu terdapat wastafel yang berguna untuk ketika murid akan masuk kelas atau memulai kelas atau habis dari luar ruangan, dia bisa mencuci tangan terlebih dahulu. Terdapat wastafel, kemudian dilengkapi dengan tisu dan tempat sampahnya, agar nanti kalau memakai tisu bisa langsung membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di sisi kanan setelah masuk pintu masuk kelas itu dapat tombol absensi. Nah, absensinya ini menggunakan cap jari. Selain itu juga menggunakan absensi tangan agar mempermudah guru untuk mendata siswa. Di samping AC itu juga terdapat pengharum ruangan yang dapat membantu atau mengharumkan sebuah ruangan biar ruangan tersebut tidak pengap, karena biasanya tuh anak kecil itu kan kegiatannya aktif, kegiatannya itu banyak, jadi menghasilkan energi yang banyak gitu. Kemudian di belakang itu juga terdapat rak hasil karya anak. Yang dimaksud dengan rak hasil karya anak itu ketika anak melakukan sebuah eksperimen atau membuat sebuah karya tangan, nah mereka bisa menaruh barang-barang yang telah dibuat di rak tersebut. Jadi karya mereka itu bisa diperlihatkan kembali gitu, tidak dibuang, disia-siakan. Kemudian di pojok belakang kanan itu terdapat 2 komputer. 2 komputer itu bisa digunakan anak-anak ketika istirahat ataupun sela-sela waktu yang diperbolehkan. Samping komputer itu terdapat dispenser yang berguna agar anak ketika air minumnya habis atau membutuhkan air minum tidak usah mencari jauh-jauh, cukup di dalam ruangan. Jadi aktivitas anak itu bisa tetap dijangkau oleh guru. Kemudian di samping dispenser itu terdapat alat kebersihan yang sudah tertempel hooknya. Jadi anak-anak itu ketika selesai melakukan kegiatan menyapu, selesai memakai barang sapu, kebersihan dan sebagainya, bisa langsung ditempelkan kembali, bisa langsung dirapikan kembali, dicentelkan kembali. Kemudian di samping alat kebersihan itu terdapat loker siswa. Loker siswa itu gunanya untuk menaruh barang-barang siswa. Jadi ketika pelajaran, anak hanya membawa buku dan alat tulis saja, kecuali barang tersebut ditaruh di loker siswa gitu. Kemudian di samping pojok
belakang kiri terdapat pojok baca anak. Berguna untuk meningkatkan literasi baca pada anak sekolah dasar. Nah, di dalam pojok baca itu terdapat rak buku, yaitu buku-buku bacaan, ada meja, ada kursi, ada karpet. Jadi mereka kalau mau membaca bisa di meja ataupun di karpet. Terus kemudian di luar pojok baca itu terdapat keset dan rak sepatu. Jadi ketika kita masuk ke dalam pojok baca tersebut, kita harus melepas sepatu agar pojok baca tersebut bisa tetap rapi. Kemudian sebelah kiri atas itu terdapat tanggalan agar siswa itu juga tahu tanggal berapa sekarang. Terkadang kan siswa lupa, hanya sekedar mengikuti pembelajaran saja tapi tidak mengetahui ini hari apa, tanggal berapa dan lain sebagainya. Kemudian terdapat jadwal piket. Itu akan memudahkan siswa mengingat pentingnya menjaga kebersihan kelas. Kemudian sampingnya itu terdapat mading. Mading tersebut berisi karya-karya siswa yang menarik. Jadi setiap karya siswa itu bisa diapresiasikan dan bisa ditempel di mading-mading tersebut, di dalam mading tersebut, di mading kelas. Kemudian di pojok kiri atas itu terdapat meja guru. Di meja guru itu terdapat vas bunga, tumbler, buku, dan tempat untuk menaruh seperti spidol dan lain sebagainya, penghapus spidol gitu. Nah, kenapa meja guru tersebut berbentuk lonjong? Karena agar menghindari anak ketika bercanda itu kadang kan berlebihan. Jadi kita tetap harus menjaga stay savingnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Terus kemudian untuk penataan tempat duduk itu saya bentuk dengan lingkaran dan berkelompok, bertujuan agar anak itu lebih bisa bersosialisasi dengan teman. Nah, selain itu ketika kita melakukan pembelajaran secara kelompok, anak itu akan lebih aktif dan lebih ingin tahu. Nah, di situ saya isikan 5 per meja. Kemudian untuk dinding warna kuning-kuning itu saya gunakan dinding ruangan menggunakan warna kuning. Karena pada dasarnya warna kuning itu menggambarkan sebuah kehangatan, aura positif, dan sebuah aura yang memberikan energi. Jadi maksudnya cat warna kuning itu agar ketika anak akan melaksanakan pembelajaran, ketika melihat dindingnya yang warna kuning, kemudian kalau pagi-pagi itu akan terkena sinar matahari, nah itu kekuatan atau energi anak itu bisa berbaur. Jadi anak lebih bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mungkin cukup sekian yang bisa dideskripsikan tentang desain kelas yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.